Halo anak-anak, berjumpa lagi kita belajar sejarah Indonesia. Kali ini dalam materi pokok kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Ada dua tujuan pembelajaran dalam kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang harus kita pahami yang pertama, itu mengidentifikasikan masa praaksara, dan yang kedua mengidentifikasikan manusia purba. Nah, yang pertama perlu kita ketahui apa itu masa praaksara. Masa praaksara juga disebut yang namanya prehistori. Jadi prehistori berarti sebelum masa. Pre adalah sebelum, histori adalah sejarah. Jadi kalau kita gabungkan, prehistori berarti sebelum masa sejarah. Nah, kemudian bagaimana masa praaksara juga disebut masa nirleka. Nir yang berarti tidak ada, leka yang berarti tulisan. Jadi masa nirleka atau praaksara berarti masa pada saat manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, kalau kita berbicara tentang praaksara, kita menemukan yang namanya periodisasi yang disebut pembabakan waktu. Nah, ada dua periodisasi pada masa praaksara. Yang pertama yaitu berdasarkan geologi, dan yang kedua adalah berdasarkan arkeologi. Nah, bagaimana yang berdasarkan geologi? Geologi mengacu pada umur lapisan bumi. Jadi kita mengenal 4 zaman. Yang pertama zaman Asoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Kemudian yang berdasarkan arkeologi, kita menemukan tentang teknologi purba yang berhasil ditemukan oleh peneliti arkeologi. Dalam arkeologi kita menemukan yang namanya zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia praaksara, dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, masyarakat prasejarah melalui berbagai tahap kehidupan, di mana nanti kita juga menemukan yang namanya masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan masa bercocok tanam dari masa perundagian. Nah, kali ini bagaimana jika kita menemukan yang namanya apa itu manusia purba? Manusia purba atau prehistory people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan dan memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu dan diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun. Nah, kali ini nanti kita akan mengetahui jenis manusia purba yang berawal dari penemuan fosil dan artefak. Nah, apa itu fosil? Fosil sering disebut tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Kemudian artefak itu berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaan. Nah, kita masuk pada manusia purba. Kalau kita melihat tentang manusia purba, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan manusia purba. Nah, sebenarnya manusia purba itu ditemukan di Indonesia itu di mana saja. Nah, wilayah Indonesia yang diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba itu kita menemukan 4 tempat. Yang pertama Trinil, yang kedua Sangiran, yang ketiga Wajak, dan yang keempat Flores. Nah, kita bisa melihat satu persatu tentang letak atau peta daripada penemuan manusia purba. Nah, setelah kita menemukan di mana itu manusia purba, kita juga melihat seperti apa jenis-jenis manusia purba di Indonesia.
Manusia purba di Indonesia ditemukan menjadi 3 jenis manusia purba. Yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga Homo sapiens. Kita bisa melihat berbagai tempat yang menjadi tempat sejarah dalam penemuan manusia purba itu sendiri. Nah, kita masuk pada jenis manusia purba. Yang pertama berkaitan dengan Meganthropus. Meganthropus pertama kali ditemukan oleh seorang ahli, yaitu von Keck-Pflack pada tahun 1941 di desa Sangiran. Ini terkenal dengan Bengawan Solo. Nah, Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Fosil yang ditemukan dalam manusia Meganthropus berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, di mana rahang atas sebelah kiri dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Nah, Paleojavanicus ini diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu, di mana fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jenis manusia purba, Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto. Itu bagian Kedung Brus Trinil Sangiran atau Sambung Macan dan Ngandong. Nah, di Pithecanthropus ini kita menemukan beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Bagaimana dengan Pithecanthropus mojokertensis? Itu merupakan manusia purba Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Keck-Pflack di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen di bawah. Ini hidup kira-kira itu sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu, di mana fosil Pithecanthropus mojokertensis itu berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas berdasarkan temuan-temuan tersebut, di mana temuan tersebut memiliki ciri-ciri fisiknya seperti apa. Ternyata Pithecanthropus mojokertensis itu diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otak itu sekitar 650 sampai 1000 cc. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Nah, Pithecanthropus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Du Bois itu berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brus Trinil dan Ngawi. Nah, pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus itu disebut Homo erectus. Nah, para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika, di mana Homo erectus itu bermigrasi selama masa Pleistosen kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Nah, ciri fisik dari Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ini salah satunya adalah berbadan tegap, kemudian hidung lebar, dagu tidak ada, alat mengunyahnya sangat kuat, kemudian berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm, di mana terdapat tonjolan kening pada dahi,
tulang tengkorak berbentuk lonjong, kemudian volume otak itu sekitar 750 sampai 1000 cc dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan Homo sapiens. Apa itu Homo sapiens? Kita sering dengar yang namanya manusia cerdas tingkat tinggi atau tingkat kecerdasan Homo sapiens. Nah, salah satu volume otak yang kita temukan di Homo sapiens itu jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Kemudian jenis Homo sapiens ditemukan di Indonesia itu salah satunya adalah Homo wajakensis, kemudian Homo soloensis dan Homo floresiensis. Nah, dari sini kita bisa menemukan bagaimana Homo sapiens itu diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, kemudian volume otak diperkirakan itu 1650 cc, sedangkan mukanya itu datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rahang mata atau busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar, kemudian rahang bawah masif, gigi besar-besar, kemudian tinggi badan kira-kira 173. Nah, yang pertama, bagaimana Homo floresiensis? Homo floresiensis ditemukan oleh seorang ilmuwan Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, daerah Flores. Nah, manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Nah, dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis itu sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teuku Yakob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yang berarti bertengkorak kecil atau berotak kecil. Demikian anak-anak, pembahasan kali ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, yaitu tentang masa manusia praaksara dan manusia purba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.